Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dan juga para suster, kita semua diajak terutama melalui bacaan-bacaan hari ini untuk renungkan hidup kita, kebersamaan kita dengan Tuhan, terutama dalam pelayanan keseharian kita. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, setelah sekian lama saya menjadi romo, itu saya temukan ya ada romo yang gampang marah, ada umat yang gampang marah, lalu ada juga umat yang mutung, ada umat yang seringkali juga mudah mengatakan kejelekan-kejelekan orang lain atau romo juga, lalu juga seringkali kita ini maunya itu dibahagiakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus berdoa kepada kita supaya kita dipelihara dalam nama Tuhan, dalam nama Allah Bapa. Pemeliharaan itu rupanya merupakan gambaran bahwa supaya kita senantiasa menjadi satu, sama seperti Allah Bapa dan Yesus yang diikat oleh cinta yang luar biasa. Lalu yang kedua, Tuhan inginkan supaya kita ini dikuduskan dalam kebenaran, dan pengudusan ini rupanya memang yang menjadi katakanlah orientasi atau arah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan. Sebagaimana kita dengar dari bacaan pertama, bagaimana Rasul Paulus yang mengadakan atau ada perpisahan dengan jemaat di Efesus. Rasul Paulus katakan, perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Sehingga Rasul Paulus hanya melayani dan melayani. Lalu juga Rasul Paulus katakan bahwa aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan kawan-kawanku. Dan Rasul Paulus juga sadarkan bahwa kita semua dipanggil untuk membantu orang-orang yang lemah. Dikatakan Yesus telah mengatakan bahwa lebih baik kita memberi daripada menerima. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, memberi berarti kita berkorban. Memberi berarti kita mau melayani. Sehingga kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh memberikan hidup dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tentang kualitas pelayanan kita kepada Tuhan adalah tergantung bagaimana kita ini punya cinta lebih kepada Tuhan. Banyak orang mungkin juga di antara kita ini mau melayani tapi kalau tidak soro, tidak menderita. Mau melayani kalau ada fasilitas, mau melayani kalau dipuji. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih,
cinta kita kepada Tuhan itu kita wujud nyatakan, kita terjemahkan dalam cinta dan juga pelayanan kita kepada sesama. Sehingga tidak benar orang yang katakan dirinya cinta kepada Tuhan tapi membenci keluarganya, membenci pasangan hidupnya, membenci orang-orang yang di lingkungan atau membenci orang-orang yang ada di paroki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil untuk berkarya bersama dengan Kristus. Maka dalam pelayanan kita, lebih-lebih seperti yang dikatakan Paulus tadi, kita harus mau sungguh membantu mereka yang lemah, mereka yang miskin, dan mereka yang menderita. Kita semua bisa tunjukkan pelayanan mereka kepada sesama kita yang miskin dan menderita. Kalau kita punya cinta yang lebih kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melihat bahwa dalam diri mereka yang miskin dan menderita itu adalah Tuhan yang hadir, Tuhan yang memanggil kita untuk kita cintai dan kita layani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan hari ini juga memanggil kita untuk dalam proses perjalanan rohani mendekatkan diri kepada Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan. Sehingga hidup kita ini merupakan tanda bahwa Tuhan hadir, mencintai, melayani, dan juga menyelamatkan. Tuhan katakan bahwa kalau kita menjadi murid Tuhan, hendaknya kita mau sungguh menyangkal diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, jujur bahwa melayani Tuhan itu harus kita dimampukan untuk menyangkal diri. Semakin besar, semakin berat kita menyangkal diri kita kepada Tuhan, maka cinta kita kepada Tuhan semakin berkenan di hadapannya. Maka kita semua dipanggil untuk berkarya bersama dengan Tuhan kalau kita sungguh menyangkal diri, sadari akan kehadiran Tuhan, dan terpanggil untuk wujud nyatakan kehendak Tuhan itu. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah kita memanggul salib kehidupan kita. Maka kita semua dipanggil pula untuk tunjukkan tanggung jawab kita di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam paroki, di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, maka kita semua ini bersaksi bahwa kebersamaan kita dengan Tuhan dalam hidup keseharian kita, kita boleh tunjukkan bahwa Tuhan hadir, mencintai, melayani, dan juga menyelamatkan. Lalu yang terakhir, bahwa kita semua yang dipanggil oleh Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan menuju kota Yerusalem. Ini harus kita pegang teguh, bahwa murid Tuhan yang sejati harus mengikuti jalan keselamatan Tuhan ini. Dengan berjalan bersama Tuhan, mengikuti Tuhan menuju kota Yerusalem, menderita bersama dengan Tuhan, dan akhirnya kita nantinya Tuhan izinkan untuk mati bersama dengan Tuhan dan memperoleh anugerah kebangkitan bersama dengan Tuhan pula. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diajak untuk mau sungguh mengikuti jalan Tuhan. Sehingga kata Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka kebersamaan kita dengan Tuhan
yang kita wujud nyatakan dalam aktivitas keseharian kita. Kita wujud nyatakan pula iman kepercayaan kita kepada Tuhan dalam aktivitas itu, sehingga Tuhan boleh dikenal. Karena melalui kegiatan keseharian kita sungguh tunjukkan bahwa Tuhan mencintai, Tuhan melayani, dan Tuhan mau menyelamatkan setiap umat manusia. Tuhan memberkati. Amin.